Sementara itu, di ruang luar wilayah pedang tanpa batas, pertempuran masih terus berlanjut dan berlangsung dengan sangat sengit. Ini sudah bukan lagi sekadar duel antar manusia super, melainkan sebuah perang panas dengan hujan tembakan tanpa henti. Di kedalaman dunia Sutra Merah yang telah ternoda darah dan dipenuhi aturan yang terdistorsi ini, medan perang yang seolah berasal dari mitologi kuno, kini dipaksa masuk ke dalam era fiksi ilmiah industri yang dingin dan kejam. Ini bukan sebuah pertempuran, melainkan penghancuran brutal antara peradaban dari dimensi yang berbeda. Mona Estress, Benteng Tianhai, yang megah bagaikan gunung dewa purba dari logam, saat ini bukan hanya melayang di udara, tetapi seolah memiliki denyut kehidupan mekanis. Mesin anti-gravitasi di bagian bawahnya mengeluarkan dengungan rendah dan berat. Suara itu tidak menyebar melalui udara, melainkan langsung mengguncang fondasi ruang lewat gelombang gravitasi, membuat setiap makhluk di dalamnya merasa organ-organ tubuh mereka beresonansi mengikuti frekuensi tersebut. Bayangan raksasa yang diproyeksikannya bukan hanya menutupi cahaya, tetapi juga mengukir kata keputusasaan ke dalam jiwa para ahli kuat dari ras Titan, vampir, dan iblis laba-laba. Selama ini, orang luar selalu mengira bahwa kapal Dreamer, sebagai kapal perang utama yang digunakan Zhang Yi, memiliki daya penghancur paling kuat. Namun, pemikiran itu sepenuhnya salah. Apapun situasinya, benteng terkuat yang dimiliki Zhang Yi selalulah rumahnya, Benteng Tianhai. Karena kapal perang tidak mudah dikendalikan dan lebih sering digunakan sebagai alat pelayaran. Benteng Tianhai yang mampu berdiri di atas bumi, menyatukan pertahanan dan serangan, serta fleksibel dalam berbagai situasi, itulah kartu truf sejatinya. Di lautan, masih ada 3 kapal perang super yang mengelilingi benteng itu, Dreamer, Homeland, dan Space. Mereka bukan lagi sekadar latar belakang yang diam, melainkan monster baja yang benar-benar telah terbangun. Lapisan hitam, penyerap cahaya di permukaan kapal menelan seluruh cahaya merah di sekitarnya. Hanya deretan meriam utama di sisi lambung kapal, yang sedang mengisi energi memancarkan cahaya biru dingin yang samar. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi mengandung daya kehancuran mengerikan yang mampu memusnahkan bintang. Medan pertahanan yang diciptakan dengan menggabungkan teknologi ras Yihen dan peradaban perampas pasir mampu menyerap sebagian besar serangan dari luar, lalu mengubahnya menjadi energi internal. Karena itu, kekuatan pertahanannya justru akan meningkat selama masih berada di bawah ambang batas tertentu, seiring meningkatnya intensitas serangan lawan. Boom! Bersamaan dengan perintah dari pusat kecerdasan buatan, simfoni kematian pun dimainkan secara tiba-tiba. Itu bukan hujan peluru, melainkan air terjun cahaya. Sinar energi berkepadatan tinggi, peluru pemusnah antimateri, serta torpedo getaran fase menghujani setiap inci ruang di bawah tanpa pandang bulu, bagaikan galaksi terbalik yang runtuh dari langit. Ledakan api menyatu menjadi satu hamparan besar, membuat dunia merah gelap ini berubah menjadi putih pucat. Suhu tinggi seketika menguapkan kabut darah di udara. Bahkan ruang itu sendiri mengeluarkan rintihan karena tak mampu menahan curahan energi mengerikan tersebut. Karen dari ras Dewa Titan, sosok kuat yang pernah merobek kapal perang bintang dengan tangan kosong di alam semesta, kini berada tepat di pusat badai itu. Roar! Karen mengeluarkan raungan penuh kegilaan dan keputusasaan. Saat ini, ia sedang dikepung oleh 4 gadis tempur, bersenjata, dan lebih dari 100 robot perampas pasir. Gadis-gadis tempur itu dengan cepat beradaptasi terhadap gaya bertarungnya dan mengubah metode serangan mereka. Masing-masing mengenakan zirah berat dan bertarung secara gesit dengan kecepatan tinggi. Meski kekuatan Karen sangat besar dan ia mampu menghancurkan gadis-gadis tempur itu dengan cepat, masalahnya adalah mereka bisa hidup kembali tanpa batas. Dan justru dalam situasi seperti inilah, tembakan dari Benteng Tianhai dan meriam utama 3 kapal perang super berhasil menangkap celah pertahanannya. 6 lengan gagahnya, yang semula mengintimidasi kini sudah kehilangan 2, di antaranya akibat rentetan serangan sebelumnya. Tidak ada darah yang mengalir dari luka putus itu, karena suhu tinggi langsung mengkarbonisasi lukanya, menyisakan tulang hangus yang terbuka. 4 lengan yang tersisa memang masih besar dan kuat,
Tetapi serat ototnya sudah pecah akibat beban tempur berkekuatan tinggi. Darah emas para dewa mengalir di sepanjang lengannya, lalu berubah menjadi api emas yang membara ketika jatuh ke kehampaan. Busur pembantai dewa, di tangannya senjata suci yang dibuat dari tulang belakang monster purba kini mengeluarkan ratapan memilukan. Setiap kali tali busurnya ditarik, sebuah retakan hitam tercipta di kehampaan. Karen terpaksa menghabiskan kekuatan sumber dalam jumlah besar untuk membentuk anak panah, bukan demi membunuh musuh, melainkan hanya untuk menahan sinar antimateri yang turun seperti hujan dari langit. Setiap benturan antara panah dan sinar cahaya akan melahirkan matahari kecil yang menyilaukan. Gelombang kejut menghantam dadanya berulang kali seperti palu raksasa, membuat tubuh dewanya yang tak dapat dihancurkan dipenuhi retakan. Sial! Sialan! Suara Karen menembus gemuruh ledakan, dipenuhi rasa takut dan ketidakpercayaan yang sulit disembunyikan. Benda-benda besi ini? Inti energi mereka sebenarnya terbuat dari apa? Kenapa sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehabisan energi? Bahkan sebuah bintang pun seharusnya sudah padam jika meledak seintens ini. Ia tidak mampu memahaminya. Dalam sejarah perang ras Titan, senjata berbasis teknologi memang memiliki daya hancur besar, tetapi biasanya dibatasi oleh cadangan energi dan batas pendinginan. Namun armada di hadapannya sekarang seolah terhubung dengan alam semesta energi tanpa akhir. Output daya tembak mereka stabil, hingga membuat putus asa, bahkan tidak ada jeda sekecil apapun. Bagaimanapun juga, sekuat apapun ras Titan, pada masa puncaknya mereka tetap tidak mampu melampaui ras Yihen. Maka wajar jika mereka tidak bisa memahami kedahsyatan teknologi seperti ini. Belum lagi warisan peradaban perampas pasir adalah sebuah planet mirip bumi secara utuh. Sementara itu, di sisi lain medan perang, keadaan Ever dari ras vampir bahkan lebih buruk. Tubuh Dewa Darah, yang selama ini menjadi kebanggaannya, kini sudah tidak mampu mempertahankan bentuk manusia secara utuh. Ia dengan susah payah bergerak di sela-sela rentetan peluru padat. Tubuhnya terus berganti antara lautan darah, kawanan kelelawar, dan bentuk manusia. Makhluk seperti dirinya yang mampu berubah menjadi lautan darah dan memiliki tubuh nyaris abadi dengan cepat ditemukan kelemahannya oleh para gadis tempur bersenjata. Makhluk dengan tubuh raksasa seperti ini paling takut terhadap serangan senjata hukum kausalitas. Para gadis tempur memang tidak memiliki kemampuan sistem aturan, tetapi mereka memiliki cara lain untuk menggantikannya, yaitu virus. Beberapa gadis tempur bersenjata pada tahap awal langsung ditelan oleh lautan darah. Namun selama tubuh mereka dilarutkan, mereka sudah berhasil menyelesaikan analisis terhadap sifat biologis Everdata. Itu kemudian diunggah ke benteng Tianhai, dan cukup untuk menghasilkan virus genetik yang sesuai. Setelah virus genetik ini disebarkan dalam jumlah besar ke dalam lautan darah, sistem saraf Ever akan mulai terganggu. Tentu saja, Ever bisa memilih untuk memotong bagian tubuhnya yang terinfeksi. Tetapi konsekuensinya adalah kemampuan serangan dan pertahanannya akan melemah. Dan setiap kali ia membunuh satu gadis tempur menggunakan lautan darahnya, virus genetik itu akan menjadi sedikit lebih kuat lagi. Perlu diketahui, alasan Zhang Yi sengaja mempertahankan para gadis tempur bersenjata, alih-alih memilih memperbaiki 3 penjaga utama peradaban Lue Shazhe, adalah karena dia menyadari bahwa para gadis tempur bersenjata itu memiliki potensi pertumbuhan yang jauh lebih tinggi. Bahkan dirinya sendiri dulu sampai dibuat kewalahan dan terpaksa menghindari pertempuran demi memikirkan strategi. Apalagi mereka? Zosas! Sebuah laser yang terpantul menyerempet bahu kiri Eiffel. Daging di bagian itu langsung menguap. Tepatnya, tubuh semi-transparan yang tersusun dari darah dalam jumlah besar itu seketika menghilang. Eiffel mengeluarkan jeritan marah. Suaranya terdengar seperti kuku yang menggores kaca, dipenuhi kepanikan yang tak percaya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Ini melanggar hukum kekekalan energi. Dia menatap benteng Tianhai di langit yang masih terus memuntahkan hujan tembakan dengan gila-gilaan, sementara darah dan air mata mengalir dari matanya. Bahkan Huaxu di masa lalu sekalipun, meski mengerahkan seluruh kekuatan negara,
tidak mungkin menaruh semua cadangan strategis mereka pada satu orang. Cakupan daya tembak sebesar ini bahkan lebih dari cukup untuk perang antar bintang yang berlangsung selama setengah tahun. Bagaimana mungkin dia membawanya kemana-mana? Apa ruang dimensinya tidak memiliki batas? Kesalahan informasi pertama, semua ras asing tahu bahwa Zhang Yi adalah pengguna kemampuan elemen ruang yang bisa menggunakan penghalang ruang untuk bertahan dalam pertempuran. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa kemampuan ruang miliknya pada awalnya, sekaligus fungsi terbesarnya, bukanlah untuk bertarung, melainkan untuk penyimpanan. Mereka merasa sangat memahami Zhang Yi. Mereka mengira bahwa pada pertempuran 2 tahun lalu, ketika Zhang Yi melawan 5 ras sekaligus dan memusnahkan kelima ras besar itu, dia sudah mengeluarkan seluruh kartu trufnya. Namun mereka tidak pernah memikirkan satu kemungkinan, yaitu apakah pada perang 2 tahun lalu itu, Zhang Yi benar-benar sudah dipaksa menggunakan seluruh kartu trufnya? Kesombongan adalah kebiasaan buruk yang sangat mematikan. Eiffel mulai putus asa. Kemampuan darahnya dapat mengikis segalanya. Tetapi di hadapan serangan energi murni berlevel tinggi seperti ini, sifat korosifnya terasa sama konyolnya, seperti mencoba memadamkan gunung berapi dengan air liur. Karena dia adalah orang gila. Orang gila sejati yang sepenuhnya dipenuhi rasa tidak aman. Kondisi Spider Demon Guzan adalah yang paling mengenaskan. Tubuhnya yang sangat besar merupakan sasaran terbaik. Puluhan mata yang baru saja tumbuh kembali berkat kemampuan regenerasinya, bahkan belum sempat melihat dunia dengan jelas sebelum kembali meledak dalam satu putaran pemboman saturasi. Darah nanah hijau mengalir dari mulut mengerikannya, menetes ke penghalang kehampaan, dan mengeluarkan suara zzz akibat korosi. Saat ini, luka yang ditinggalkan Zhang Yi di tubuhnya bahkan belum sepenuhnya sembuh, dan itu menjadi titik lemahnya yang paling mudah diserang. Target utama serangan inti benteng Tianhai adalah dirinya, untuk mencegahnya kembali menggunakan kemampuan sistem aturan. Sambil mengayunkan beberapa kaki laba-laba berbulu kasar dengan kacau, menenun lapisan demi lapisan jaring pertahanan beratribut hukum kausalitas di depannya, dia menggertakkan gigi dan meraung. Dalam suaranya tersirat getaran karena telah memahami kenyataan. Kita semua meremehkan kerakusannya dan juga meremehkan kehati-hatiannya. Orang bernama Chaos itu sejak awal sama sekali tidak berniat meninggalkan benda penting apapun di rumah. Mungkin dia sudah memasukkan lebih dari 99% energi inti, material strategis, bahkan lini produksi utama, Huaxu ke dalam ruang dimensinya. Dia sama sekali tidak bertarung sendirian. Dia adalah gudang senjata bergerak, benteng perang hidup. Dia membawa beban sebuah peradaban untuk menghancurkan kita. Semakin lama bertarung, ketiga orang itu semakin ketakutan, semakin putus asa. Awalnya mereka mengira bahwa dengan memutus jalan mundur Zhang Yi dan menyegel ruang, mereka bisa menangkap kura-kura dalam tempayan. Namun mereka sama sekali tidak menyangka bahwa sebenarnya mereka justru mengurung diri sendiri di dalam tong besi tertutup yang penuh bahan peledak berkekuatan tinggi. Sementara lawan mereka memegang korek api dan terus menuangkan minyak ke dalamnya. Waktu berlalu detik demi detik. Bagi tiga kesatria hitam itu, setiap detik terasa sepanjang 1 abad. Namun, ketiganya tidak bisa meninggalkan wilayah ini karena pengendali domain kain sutra merah, Noyin, sedang bertarung 1 lawan 1 melawan Zhang Yi. Mereka hanya bisa diam-diam berdoa agar Noyin memperoleh kemenangan. Tepat ketika mereka hampir tidak mampu bernapas lagi akibat tekanan daya tembak tanpa akhir itu. Bahkan gerakan balasan mereka mulai melambat. Tiba-tiba, wung! Sebuah dengungan aneh dan rendah tiba-tiba menutupi seluruh gemuruh meriam. Suara itu bukan gelombang suara yang merambat melalui udara, melainkan lebih seperti getaran ruang itu sendiri, seperti rintihan membran dimensi yang bergesekan dengan keras. Sesaat kemudian, seluruh ruang kain sutra merah mengalami distorsi hebat yang membuat mual. Distorsi itu bukan pada tingkat fisik, melainkan keruntuhan ganda antara visual dan persepsi. Kain sutra merah yang semula memenuhi langit,
Simbol aturan milik Noyin, serta penghalang ruang yang tak dapat dihancurkan itu, kini tampak seperti sutra yang disiram asam kuat, mulai membusuk, larut, dan memudar dengan cepat. Cahaya merah menghilang seperti air laut yang surut, memperlihatkan warna dasar pucat dan hampa di belakangnya. Yang menggantikannya adalah hitam, yang begitu dalam hingga seolah mampu menelan semua cahaya, serta putih yang menyilaukan hingga batas ekstrim. Dua warna hitam dan putih itu berputar dan meluas seperti simbol yin yang taiji, seketika menelan seluruh warna merah. Itulah warna dasar ruang, sekaligus sisi belakang dimensi. Hitam dan putih terlihat jelas terpisah, namun juga saling melebur, membentuk pemandangan. Chaos, Kate, apa yang terjadi? Pertarungan mereka berdua sudah menentukan hasilnya? Jangan-jangan kendali atas ruang sudah berpindah tangan. Suara Karen dipenuhi getaran. Kenyataan yang paling tidak ingin mereka hadapi akhirnya tiba. Aturan wilayah yang semula dibangun, Noyin runtuh seketika, digantikan oleh lapisan penghalang ruang baru yang jauh lebih kokoh, jauh lebih menekan, dan memiliki sifat eksklusif absolut. Di bawah tatapan ngeri ketiga orang itu, tirai kehampaan yang sedang runtuh tersebut disibakkan oleh sebuah tangan dengan santai. Semudah membuka tirai rumah sendiri. Sosok Zhang Yi berjalan keluar dari celah ruang. Satu tangannya menggenggam pedang iblis, Shen Lian, yang sedang meneteskan darah hitam, sementara aura dunia bawah yang membuat jantung berdebar melingkari bilah pedangnya. Tangan lainnya dengan santai menjinjing sesosok mayat kurus dan terdistorsi. Itu adalah Noyin Master, ruang dari ras Noel, yang tak terkalahkan itu, kini tampak seperti kain lap usang yang telah diperas hingga kering, terkulai lemas di tangan Zhang Yi. Matanya terbuka lebar, pupilnya melebar. Wajahnya masih menyisakan ketakutan dan keputusasaan pada detik-detik terakhir sebelum kematiannya. Seluruh sumber ruang di dalam tubuhnya telah tersedot habis, bahkan tidak tersisa sedikit pun. Zhang Yi mengayunkan tangannya dengan santai, melempar tubuh Noyin seperti membuang sampah ke kedalaman kehampaan. Tubuh itu bahkan belum jatuh sepenuhnya ketika arus ruang liar menghancurkannya menjadi debu. Pemandangan seperti itu benar-benar cukup untuk mengguncang jiwa siapapun. Noyin! Karen, Guzan, dan Ivir secara bersamaan mengeluarkan jeritan ketakutan yang nyaris putus asa. Suara itu dipenuhi kesedihan tragis, seperti kelinci yang menyaksikan rubah mati. Seorang Black Knight, sosok kuat yang berdiri di puncak dunia, mati begitu saja tanpa suara dalam waktu sesingkat itu. Di dalam subruang bernama wilayah pedang tak terhingga itu, apa sebenarnya yang telah terjadi? Sudah, jangan berteriak. Zhang Yi berbicara dengan tenang. Suaranya tidak keras, tetapi melalui resonansi hukum ruang. Suaranya bergema jelas di setiap sudut, menekan seluruh keributan. Ia merapikan pakaian tempurnya yang sedikit kusut, lalu dengan santai mengibaskan noda darah di bilah pedangnya. Tatapannya tenang seperti sedang melihat 3 ekor domba yang menunggu disembelih. Tidak ada sedikit pun aura haus darah setelah membunuh. Hanya ketidakpedulian yang terasa begitu wajar. Sekarang, wilayah ini sudah diambil alih olehku. Dunia kain sutra merah, nama yang penuh aura orang kaya baru seperti itu benar-benar kampungan. Zhang Yi perlahan membuka kedua lengannya. Cahaya hitam dan putih di belakang tubuhnya mengembang liar, seketika mengasimilasi ruang puluhan kilometer di sekitarnya sepenuhnya. Selamat datang di Posen, wilayah tanpa wujud. Di tempat ini, atas, bawah, dan segala arah ditentukan olehnya. Masa lalu dan masa depan diamati olehnya. Secara teori, ruang dimensi Zhang Yi tidak memiliki kemampuan untuk secara aktif menyerap makhluk hidup. Tetapi jika yang ia lakukan adalah menggunakan dimensi miliknya untuk menggantikan wilayah Sutra Merah yang sudah ada sebelumnya, maka itu menjadi perkara yang berbeda. Wilayah tanpa wujud saat ini adalah versi terkuatnya, karena di wilayah yang kini sepenuhnya menjadi milik Zhang Yi ini, jangkauan tekniknya tidak lagi terbatas hanya 5 kilometer. Sebaliknya, ia bisa sesuka hati mengubah posisi seluruh keberadaan di dalam ruang ini.
Inilah yang disebut wilayah. Lari. Guzan mengeluarkan raungan yang memilukan. Sebagai ahli yang memainkan hukum aturan, ia lebih memahami daripada siapapun apa arti bertarung di markas seorang pengguna kemampuan ruang. Itu berarti setiap tarikan napas dan setiap gerakanmu harus mendapatkan izin dari lawan. Itu adalah situasi kematian mutlak. Itulah sebabnya, setelah menyeret Zhang Yi ke dalam wilayah Sutra Merah, mereka merasa kemenangan sudah pasti berada di tangan mereka. Mungkin satu-satunya hal yang tidak mereka duga adalah kemampuan ruang Zhang Yi ternyata merupakan kemampuan tingkat lebih tinggi dari milik Noyin. Meskipun lawan lebih dulu mengambil inisiatif, Zhang Yi masih bisa merebut kendali wilayah itu kembali. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Saat ini, satu-satunya cara adalah menghancurkan dinding ruang wilayah tersebut dan melarikan diri ke dunia luar agar masih memiliki kemungkinan untuk hidup. Bagaimanapun juga, di luar sana adalah kota Angxi. Tidak ada yang berani membunuh terang-terangan di depan ras manusia bersayap. Bagaimana kita menghancurkan dinding ruang ini? Suara Aivir terdengar. Dunia kacau hitam putih di depan matanya tidak memiliki batas. Tidak ada apapun yang bisa terlihat, bahkan untuk melarikan diri pun, tidak ada jalan keluar. Bunuh dia! Hanya dengan membunuhnya kita bisa keluar. Wilayah juga dipertahankan oleh manusia. Bunuh dia, maka wilayah ini akan hancur dengan sendirinya. Karen juga memahami hal itu. Di matanya yang dipenuhi api jiwa putih, kilatan kegilaan penuh tekad muncul. Itu adalah keganasan terakhir dari binatang yang terpojok. Membunuh Zhang Yi, Guzan dan Aivir hampir tidak bisa berkata-kata. Mereka sudah menyaksikan sendiri betapa mengerikannya kekuatan Zhang Yi. Terlebih lagi sekarang, ia tidak bertarung sendirian. Benteng megah itu, 3 kapal perang super sebesar kota kecil, dan pasukan besar makhluk mekanik. Yang mana di antara semua itu tidak cukup membuat mereka menderita. Kita sudah tidak punya jalan mundur. Dinding ruang tidak bisa dihancurkan. Hanya dengan membunuhnya kita bisa pergi. Guzan berteriak berat. Mata-mata di tubuhnya yang mengalirkan darah nanah hijau sedang berusaha menumbuhkan mata baru untuk menggunakan teknik rahasia. Kalian bantu aku mengulur waktu. Begitu mataku pulih, semua benda itu bisa kukendalikan. Baik, kali ini kami percaya padamu. Aivir dan Karen juga tidak punya pilihan lain. Ancaman kematian, sesuatu yang sudah lama tidak mereka rasakan, kini kembali menyelimuti hati mereka. Sebagai sosok sekelas Black Knight, mereka sudah terlalu lama berdiri di atas seluruh makhluk hidup, sehingga hampir tidak ada lagi keberadaan yang mampu mengancam nyawa mereka. Karena itu, keringat dingin mulai muncul di tubuh mereka. Mereka tidak ingin mati. Mereka tidak ingin kehilangan semua yang mereka miliki. Karena itu, mereka harus bertarung mati-matian. Teknik rahasia Titan. Ragnarok para dewa. Karen meraung marah. Otot di seluruh tubuhnya mengembang liar, seperti dipompa udara. Permukaan kulitnya pecah membentuk retakan-retakan seperti lava. Itu adalah tanda bahwa sumber kehidupannya sedang dibakar. Tubuhnya dalam sekejap membesar 2 kali lipat, berubah menjadi raksasa lava sungguhan. Keempat lengannya yang tersisa mendadak menyatu. Busur pembantai dewa. Di tangannya, setelah dialiri darah dewa, seketika membesar hingga 1000 meter, berubah menjadi panah raksasa yang bahkan mampu menembak jatuh bintang. Mati untukku. Pada saat yang sama, Aivir juga mengeluarkan jeritan melengking yang memilukan. Ia tidak lagi mempertahankan wujud manusianya. Tubuhnya sepenuhnya runtuh, berubah menjadi sungai darah yang luas membentang sepanjang puluhan ribu li. Di dalam sungai itu mengapung tak terhitung arwah mengerikan. Gelombang darah setinggi langit menggulung, membawa racun dan kutukan yang mampu mengikis segalanya, lalu menerjang Zhang Yi seperti kiamat. Di dalamnya terdapat 960 juta miliar triliun unit vampir mikroskopis. Masing-masing adalah tubuh klonnya. Selama satu saja masih hidup, maka ia tidak akan musnah. Sementara itu, Guzan mengerahkan seluruh kekuatannya. Beberapa mata iblis yang baru pulih di tubuhnya kembali memerah bersamaan. Menembakkan, sinar kausalitas berwarna putih pucat
mencoba menahan Zhang Yi, walau hanya sesaat demi menciptakan kesempatan bagi dua lainnya untuk melancarkan serangan mematikan. Serangan balasan terakhir dari 3 Black Knight ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Benar-benar cukup untuk memusnahkan dunia, memberikan kesan yang sangat menarik. Menghadapi serangan mengerikan yang terasa seperti kiamat turun ke dunia itu, Zhang Yi melayang di tengah kehampaan, tanpa bahkan mengernyitkan alisnya sedikit pun. Di bawah cahaya ilahi dan lautan darah yang memenuhi langit, sosoknya tampak begitu kecil, namun sekaligus begitu agung. Kecepatan kalian benar-benar terlalu lambat, ia berkata pelan. Dalam penglihatan, jarum detik waktu miliknya, seluruh serangan brutal itu terasa seperti rekaman lambat dengan kecepatan 0,1 kali. Teknik gabungan. Wilayah tanpa wujud. 10.000 fenomena samsara. Jari Zhang Yi dengan ringan mengetuk kehampaan. Sentuhan itu seolah menyentuh permukaan danau yang tenang, menciptakan lingkaran riak tak terlihat. Seluruh ruang seolah berubah menjadi kubus ajaib raksasa yang mulai berputar dan tersusun ulang dengan gila-gilaan. Panah penghancur dunia milik Karen yang bahkan mampu menembus bintang, baru saja dilepaskan dari busurnya dan melesat kurang dari 100 meter dengan aura penghancur langit dan bumi. Tiba-tiba, ruang di depannya mengalami pelipatan aneh. Seolah garis lurus dipaksa dibengkokkan menjadi lingkaran. Panah yang awalnya melesat lurus menuju Zhang Yi di depan mata semua orang, mendadak berputar 180 derajat. Ia tidak melambat, tidak membentuk lengkungan putaran sama sekali, melainkan langsung berpindah seketika ke depan Karen sendiri. Karen membelalakan matanya dengan ketakutan. 2 gumpalan api jiwa itu bergoyang hebat di bawah tekanan angin. Dia sama sekali tidak sempat menghindar, karena itu adalah serangan puncak yang dia lepaskan sendiri. Anak panah cahaya raksasa itu seketika menembus dadanya yang besar, memercikan darah dewa berwarna emas dalam jumlah besar. Energi kinetik yang dahsyat membawa tubuhnya terlempar mundur puluhan ribu meter, lalu memakunya dengan keras ke dinding kehampaan. Boom! Dengan suara ledakan keras, Karen terpaku di dinding, seperti sebuah spesimen raksasa. Maaf sekali, tetapi di dalam wilayah ini, apa yang kalian lihat, dengar, dan rasakan, semuanya palsu. Segala sesuatu di sini, waktu, ruang, dan jarak, semuanya ditentukan olehku. Zhang Yi berkata dengan dingin, seolah sedang menyampaikan sebuah kebenaran mutlak. Sesaat kemudian, sosoknya berkelebat. Dia tidak memedulikan lautan darah yang memenuhi langit, melainkan langsung muncul di depan Karen yang terpaku di dinding. Pemandangan pada saat itu memiliki tekanan visual yang luar biasa. Tubuh Karen yang sebesar gunung terus meronta. 4 lengannya berusaha mencabut panah yang menancap di dadanya, sementara mulutnya menyemburkan darah emas. Busur pembantai dewanya memang sangat kuat, sampai membuat Zhang Yi merasakan ancaman besar. Karena itu, Zhang Yi sangat berterima kasih kepadanya karena telah mengirimkan senjata sebagus ini. Lagi pula, Zhang Yi tidak memiliki teknologi untuk menciptakan senjata biologis. Dia memang ingin mendapatkan senjata yang bisa berkembang seperti Shen Lian. Terlebih lagi ini adalah senjata jarak jauh. Benar-benar sempurna sesuai kebutuhannya. Saat ini, Zhang Yi melayang di depan dahi Karen yang telah membesar. Tubuhnya kecil seperti debu, tetapi memancarkan aura penguasa mutlak. Pedang iblis, Shen Lian, di tangan Zhang Yi terangkat tinggi. Di sekitar bilah pedang melilit kilatan petir kehampaan hitam. Cahaya yang mampu melahap segalanya. Dia tidak menggunakan gerakan mewah apapun, hanya sebuah tebasan sederhana ke bawah. Gerakannya lambat, seolah membuat orang bisa melihat setiap riak udara yang terbelah oleh mata pedang. Lambat hingga menghadirkan keanggunan yang menyesakkan. Namun, kekuatan di baliknya adalah teror yang mencapai puncaknya. Itu adalah kekuatan dunia gelap kehampaan. Tidak bisa dihindari. Karena kemanapun Karen melarikan diri, dia akan tetap diseret ke jalur tebasan pedang itu. Karena itu, tidak ada jalan untuk kabur. Cahaya pedang hitam melintas, seperti garis ombak pasang. Mata Karen hampir terbelalak pecah. Dia meraung marah sambil mengangkat lengannya,
berniat menahan tebasan itu dengan tubuh kuatnya. Namun, dua lengan Karen yang tebal itu, seperti mentega yang dipotong pisau panas, terlepas mulus dari tubuhnya. Waktu seolah berhenti sesaat, permukaan potongannya halus seperti cermin, bahkan serat ototnya terlihat jelas. 2 detik kemudian, barulah darah Dewa Emas menyembur keluar, berubah menjadi hujan emas yang membasahi baju perang pemusnah dewa milik Zhang Yi, membuatnya tampak semakin ganas. Hei! Sei! Jeritan Karen mengguncang alam semesta, sebuah ratapan karena kehilangan kekuatan dan harga diri. 2 lengannya yang tersisa akhirnya berhasil mencabut panah di dadanya, lalu dia melarikan diri dengan menyedihkan. Dari belakang terdengar suara ombak. Gelombang darah raksasa yang menutupi langit seolah hendak menghancurkan seluruh ruang, menjulang ribuan meter sebelum menghantam Zhang Yi dengan ganas. Belum selesai. Zhang Yi bahkan tidak melirik Karen. Dia langsung berbalik menghadap sungai panjang darah yang menyapu ke arahnya. Itu adalah kumpulan kehidupan yang tersusun dari 9.600 triliun tetes darah independen. Setiap tetes darah adalah tubuh asli Aivir, mustahil dimusnahkan dengan cara fisik. Selama 1 tetes saja berhasil lolos, dia bisa hidup kembali. Mau menenggelamkanku? Sudut bibir Zhang Yi terangkat membentuk senyum ejekan. Pedang iblis di tangannya mengeluarkan dengungan lapar. Dia menusukkan pedang iblis itu dengan keras ke kehampaan di bawah kakinya. Kedua tangannya menggenggam erat gagang pedang, sementara energi dalam tubuhnya mengalir gila-gilaan. Shen Lian menelan langit dan memakan bumi. Boom! Pedang iblis itu seketika meledak, berubah menjadi tak terhitung sulur hitam pekat yang dipenuhi duri dan alat pengisap aneh. Sulur-sulur itu tumbuh liar, sekejap memenuhi setengah kehampaan, seperti jaring raksasa yang rakus atau sekumpulan tentakel dari neraka, lalu menghunjam ke dalam sungai darah itu. Gluduk, gluduk. Suara hisapan yang membuat bulu kuduk meremang menggema di seluruh ruang. Sulur-sulur hitam itu seperti ular berbisa yang kelaparan, dengan gila-gilaan menyerap energi dari sungai darah. Air sungai yang semula merah segar mulai memudar dan mengering dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Zhang Yi memang tidak pandai menghadapi makhluk seperti ini. Tetapi Shen Lian sebagai pohon besar sangat ahli menstabilkan tanah dan air. Selain itu, Shen Lian tahan terhadap korosi. Bahkan jika dicemari lautan darah, selama Zhang Yi terus mengalirkan energi tanpa henti, ia bisa beregenerasi tanpa batas. Tidak! Ini benda apa? Kekuatanku. Sumber kehidupanku. Dari dalam sungai darah, terdengar jeritan Aivir yang dipenuhi ketakutan luar biasa. Tak terhitung wajah manusia yang terdistorsi muncul di permukaan sungai sambil meraung kesakitan. Dia menyadari darahnya sedang mengering dengan kecepatan mengerikan. Sulur-sulur itu bukan hanya mengisap darah, tetapi juga merampas jejak kehidupannya. Dia sedang kehilangan hidupnya. Dia sedang menuju kematian yang sesungguhnya. Dia ingin melarikan diri. Tetapi ruang ini sudah sepenuhnya disegel oleh Zhang Yi. Dinding ruang di sekelilingnya keras seperti besi, dan dia seperti air yang terjebak di dalam botol, tanpa jalan keluar. Pada saat yang sama, cahaya iblis 100 mata milik laba-laba iblis Guzan akhirnya tiba. Sinar putih pucat itu membawa aturan kendali, menyelimuti Zhang Yi dan pasukan mekaniknya. Berhasil! Guzan sangat gembira. Selama dia bisa mengendalikan mereka selama 1 detik saja, masih ada harapan untuk membalikan keadaan. Namun pada detik berikutnya, senyumnya membeku. Tepat ketika cahaya itu hampir menyentuh target, Zhang Yi hanya menjentikkan jarinya dengan ringan, bahkan tanpa menoleh. Pak! Pembiasan ruang. Semua cahaya itu, pada jarak 1/1 meter sebelum menyentuh permukaan benda, tiba-tiba mengalami pembelokan yang sangat aneh. Mereka menyapu ujung pakaian Zhang Yi, menyentuh perisai kapal perang, lalu melesat menuju kehampaan kosong. Sebagian bahkan saling memantul, dan beberapa sinar berbalik menghantam kaki Guzan sendiri. Cahaya juga harus bergerak lurus. Zhang Yi menoleh memandang Guzan.
Tatapannya dipenuhi belas kasihan makhluk berdimensi tinggi terhadap makhluk berdimensi rendah. Tetapi di ruang milikku, garis lurus. Tidak ada. Apakah orang-orang ini terlihat bodoh di mata Zhang Yi? Tidak. Mungkin mereka sebenarnya sudah menyadarinya. Hanya saja mereka tidak ingin menghadapi kematian, sehingga menolak mengakui kenyataan itu. Karena itu, meskipun secara bawah sadar mereka tahu bahwa di dalam wilayah ini Zhang Yi dapat memindahkan segalanya dengan wilayah tanpa wujud, mereka tetap memilih melawan mati-matian. Dan di dalam wilayah tanpa wujud sejati, yang bisa dipindahkan Zhang Yi bukan hanya benda, melainkan segalanya. Termasuk serangan yang berbentuk energi. Guzan putus asa. Aturannya ditekan oleh ruang milik Zhang Yi. Tubuhnya dihujani bom oleh pasukan mekanik. Sementara sekutunya, satu dipaku di dinding dan dipotong hingga menjadi manusia tanpa anggota tubuh. Sedangkan yang lain sedang diisap hingga menjadi mayat kering.